Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Shalom, salam dari Padang, Sumatera Barat. Bapak Ibu saudaraku, pada tanggal 29 Juni bertempat di salah satu gereja di Bogor, GKIA, ya Gereja Kristen Isa Al-Masih. Saya menyampaikan firman Tuhan tentang apa yang disebut dengan spiritual education atau spiritual learning. Ya, jadi pengajaran rohani, pengajaran yang spiritual. Nah, saya ingin menyampaikan pokok-pokok khotbah yang saya bawakan di gereja tersebut pada kesempatan ini, dan kiranya ini berguna ya, menjadi berkat bagi kita semua, bagi Anda semua. Saudara sekalian, yang disebut dengan spiritual learning atau pembelajaran rohani atau pendidikan rohani itu sangat penting untuk anak-anak kita. Dan berkali-kali di Alkitab menekankan tentang hal itu, tetapi sebetulnya bukan hanya untuk anak-anak. Orang dewasa pun harus belajar ya, menjadi manusia pembelajar dan belajar firman Tuhan. Jadi adalah sesuatu yang salah bila asumsi selama ini bahwa pengajaran tentang Alkitab, pengajaran firman Tuhan itu hanya ditujukan kepada anak-anak. Orang dewasa pun, Anda dan saya sebagai orang dewasa pun itu harus belajar firman Tuhan. Bahkan belajar itu tidak henti. Sampai nafas kita terakhir, kita harus tetap memberi kesempatan ya, atau mengambil kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang bagi kita orang dewasa punya tanggung jawab untuk mengajarkan kepada anak-anak. Tetapi kita sendiri sebagai orang dewasa harus belajar firman Tuhan. Jadi proses belajar dan mengajar firman Tuhan itu yang disebut dengan spiritual learning ya. Jadi pembelajaran secara spiritual atau secara rohani. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam amanat agung Tuhan Yesus mengatakan begini, "Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Seringkali kita berhenti di sana, padahal kalau kita pelajari yang disebut dengan amanat agung ya, yaitu mandat rohani kita itu, yaitu amanat agung itu tidak berhenti di situ ya. Setelah tadi ya, "Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus," dan kemudian bagian keduanya, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Jadi Tuhan Yesus memerintahkan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus memberitakan firman Tuhan, harus membaptis ya. Bagi gereja, organisasi gereja memang harus membaptis ya. Tetapi kemudian juga hal yang paling penting, ajarlah mereka ya. Pengajaran itu adalah hal yang penting. Di samping berkhotbah, di dalam surat Paulus selalu menekankan bahwa di samping berkhotbah ya, preaching atau berkhotbah, maka juga ada teaching atau mengajar. Jadi preaching and teaching of the Bible itu sangat penting untuk dilakukan bagi kita. Dan bagi kita saat ini ya, kita punya orang tua, orang dewasa punya tanggung jawab untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak. Itu yang saya sebutkan dengan spiritual learning atau spiritual teaching. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kesempatan ini saya ingin sharing bagi Anda dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Demikian bunyi perikop ini. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya ya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perikop ini ya dari Ulangan pasal
6 ayat 4 sampai 9 ini menekankan tentang pengajaran, dan pengajaran ini disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Musa, ya, dan kemudian Musa harus melakukan hal itu. Bapak Ibu, apabila Anda baca dari konteks dari perikop yang kita barusan baca ini, maka Anda akan melihat bahwa Tuhan Allah baru saja memberikan 10 hukum Taurat kepada umat Israel melalui Nabi Musa tentu saja. Nah, setelah memberikan 10 hukum Taurat itu, lalu Allah sampaikan bahwa umat Israel harus sungguh-sungguh hidup sesuai dengan hukum Taurat itu. Dan karena itu salah satu caranya yaitu mereka harus semakin mengasihi Tuhan. Dan wujud dari mengasihi Tuhan itu adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya. Dan oleh sebab itu, apa yang merupakan perintah Tuhan atau hukum Tuhan itu harus diajarkan. Itu konteks dari perikop yang baru saja kita baca. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat 4 dikatakan begini, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan." Jadi itu semacam pembukaan bahwa atau pendahuluan dari perikop ini, bahwa memang umat Israel harus mengasihi Tuhan, ya, dengan segala roh, jiwa, tubuh dan kekuatan itu. Dan kemudian ya umat Israel harus melakukan perintah-perintah itu, perintah-perintah Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, masuklah di dalam, kemudian dilanjutkan, jadi perikop ini dilanjutkan dengan apa yang disampaikan dalam ayat 6, yaitu apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi mengajarkan atau pengajaran, apa yang disebut dengan spiritual teaching atau spiritual learning itu harus betul-betul diperhatikan. Itu dalam ayat 6. Kemudian kita akan masuk di dalam bagaimana caranya ya mengajarkan kepada anak-anak, ya mengajarkan yang disebut dengan firman Tuhan itu diajarkan kepada anak-anak, ya. Nah, saudara sekalian, dari perikop tadi yang kita baca itu, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat dari perikop ini. Yang pertama, yaitu bagaimana caranya mengajarkan tentang firman Tuhan atau mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak, ya, anak-anak kita. Di sini dikatakan bahwa engkau harus mengajarkannya berulang-ulang. Saudara sekalian, ayat 7 mengatakan begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi yang dimaksudkan dengan berulang-ulang itu artinya tidak sekali, ya, harus terus mengajarkannya itu berulang-ulang. Nah, kata mengajarkan atau frasa mengajarkannya itu sendiri berarti impress. Impress itu artinya harus memberi kesan, harus mengajarkan sedemikian rupa sehingga itu ada kesan, ada timbul kesan yang kuat pada anak-anak kita, dan pada akhirnya mereka menerima itu karena mereka mengalami itu, mereka merasakan pengajaran itu, dan anak-anak kita akan menerimanya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang dikatakan, apa yang kuberitakan kepadamu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kepada anak-anakmu engkau harus mengajarkan berulang-ulang. Saudara sekalian, frasa kepada anak-anakmu menekankan tentang pentingnya orang tua, ya, karena di sini dikatakan engkau harus mengajarkan kepada anak-anakmu, maka di sini menunjukkan peran orang tua, peran para pelayan anak-anak, pelayan taruna, pelayan pemuda, ya, orang muda yang ada di gereja. Dan harus engkau bisa mengajar, engkau harus tahu bagaimana mengajar, dan engkau harus bisa mengajar. Jadi engkau harus mengajarkan itu berulang-ulang. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan mengajarkan berulang-ulang ini? Agar tetap tertanam, tadi yang saya sebutkan dengan impress, tertanam, memiliki kesan, dan tertanam bukan hanya dalam pikiran, tapi dalam hati, ya, bukan hanya tertanam sebagai sesuatu yang diterima oleh akal budi, tetapi juga diterima di dalam hati.
mengajarkan berulang-ulang. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak, maka di sini di dalam Ulangan pasal 6 ini dikatakan engkau harus mengajarkan berulang-ulang. Saudara sekalian, teknik mengajarkan berulang-ulang ini sehingga orang bisa menerima apa yang diajarkan itu kita bisa melihat di iklan-iklan di televisi kita. Kalau Anda menonton televisi Anda akan melihat bahwa iklan itu dilakukan berulang-ulang. Dan ketika orang mengikuti iklan berulang-ulang, maka itu akan tertanam di dalam pikiran, ya, tetapi juga akan tertanam di dalam hati dan percaya kepada apa yang disampaikan oleh iklan itu. Jadi metode mengajarkan berulang-ulang itu ditunjukkan dengan bagaimana orang mengadvertise sesuatu atau mengiklankan sesuatu. Dan ketika itu dilakukan, maka itu akan sangat mempengaruhi, kalau dalam kasus televisi, pemirsa, ya, kita sebagai penonton televisi. Nah, dalam hal mengajarkan, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa perintah Tuhan kepada Musa, kepada orang Israel, bahwa firman Tuhan itu harus diajarkan berulang-ulang. Diajarkan berulang-ulang dan itu menjadi tanggung jawab. Engkau harus mengajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang. Dan karena itu dikatakan sebagai tanggung jawab kepada anak-anak, maka tanggung jawab itu berada pada orang tua, para pengajar yang harus mengajarkan firman itu berulang-ulang, ya. Artinya tanpa bosan, harus tidak jemu, tapi harus melakukannya terus-menerus supaya itu tertanam pada diri anak-anak kita. Saudara sekalian, apa artinya firman Tuhan ini? Aplikasinya bagi kita atau implikasi rohaninya bagi kita. Anda sebagai orang tua harus mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kalau sejauh ini selama ini Anda tidak mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anakmu, Anda hanya membiarkan anak-anakmu belajar sendiri, atau Anda membiarkan anak-anakmu itu hanya diajarkan di sekolah minggu atau di gereja, maka itu adalah satu kesalahan. Ya, karena firman Tuhan mengatakan kamu sebagai orang tua harus mengajarkan kepada anak-anakmu. Jadi bagaimana Anda selama ini? Kalau selama ini Anda tidak mengajarkan firman Tuhan, saatnya Anda harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anakmu. Kalau Anda sebagai oma atau opa, maka Anda punya tanggung jawab juga, ya, mengajarkan firman Tuhan kepada cucu-cucumu, ya, pada generasi berikutnya. Nah, saudara-saudara sekalian, bawalah anakmu ke sekolah minggu. Memang pengajaran yang paling utama itu dalam keluarga. Jadi Anda punya tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anakmu di dalam keluarga. Tetapi jangan melupakan bahwa mereka harus dibawa ke sekolah minggu sebagai bagian dari persekutuan gereja. Jadi mereka dibawa ke sekolah minggu sehingga mereka bisa belajar di sana dalam satu persekutuan bersama dengan anak-anak yang lain. Dan itu membiasakan diri mereka untuk nanti kebiasaan ke gereja, ke sekolah minggu itu mereka akan lanjutkan itu dalam bentuk kebiasaan untuk beribadah setiap hari Minggu. Saudara-saudara sekalian, ajarlah anak-anakmu untuk berdoa, ya, dari sejak mereka masih kecil, belum sekolah sekalipun, di bawah TK, selagi masih PAUD, selagi masih kecil Anda harus mengajarkan anak-anakmu berdoa, ya. Bahkan ketika mereka masih bayi, Anda harus berdoa bersama-sama dengan mereka. Jadilah teladan, jadilah contoh agar dalam membaca Alkitab, agar anak-anakmu juga membaca Alkitab. Kalau orang tua memaksa atau meminta atau menyuruh anak-anaknya membaca Alkitab, padahal mereka tidak pernah membaca Alkitab, maka itu berarti Anda tidak menjadi teladan. Jadi supaya anak-anak Anda itu membaca Alkitab, ya, mereka belajar secara langsung dari sumbernya, yaitu Alkitab, dengan bergantung pada kuasa Roh Kudus yang menerangi mereka sehingga mereka bisa memahami firman Tuhan. Mereka akan melakukan itu apabila mereka melihat teladan dalam rumahmu. Dan karena itu engkau harus menjadi teladan membaca Alkitab supaya anak-anakmu juga ikut membaca Alkitab. Sejak mereka masih SD, maka Anda harus membeli Alkitab. Siapkan Alkitab secara khusus untuk mereka. Biasakan mereka membaca Alkitab atau memiliki Alkitab sejak mereka masih SD. Ketika mereka sudah bisa membaca kelas 1, kelas 2 SD, maka Anda harus menerangkan bagaimana cara membaca Alkitab bagi mereka. Saudara sekalian, orang tua, Anda membaca Injil, Anda membaca Alkitab, dan Anda ceritakan Yesus kepada mereka. Itulah yang disebut dengan mengajarkan berulang-ulang. Pada kesempatan di mana Anda berada bersama-sama dengan anak-anak Anda, maka Anda harus
membacakan Alkitab, tetapi Anda juga bisa menceritakan tentang Alkitab, tentang cerita-cerita Tuhan Yesus, tentang cerita sejarah bagaimana umat Israel dipimpin oleh Tuhan. Ceritakan itu kepada anak-anakmu. Itu yang dimaksudkan dengan secara berulang-ulang engkau harus mengajarkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua bisa kita pelajari dari perikop ini, yaitu menyatakan tentang di mana Anda mengajarkan anak-anakmu. Jawabannya yaitu engkau mengajarkan dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada bersama dengan anak-anakmu, maka engkau harus mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Saudara, ayat 6 mengatakan begini, ya, ayat 7 mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Membicarakannya ini artinya talk about it, ya, atau diskusi tentang itu, atau sama-sama membahas tentang hal itu, tentang firman Tuhan itu. Membahas tentang itu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, ketika engkau bersama dengan anak-anakmu di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila kamu sedang dalam perjalanan, apabila yang lebih pas apabila engkau bersama anak-anakmu sedang bepergian, ya, ke suatu tempat atau tempat yang lain, atau sedang dalam perjalanan yang berupa misalnya saja dalam satu kendaraan, bersama-sama dalam satu kendaraan, maka itu adalah juga kesempatan untuk engkau membicarakan tentang firman Tuhan. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi ketika engkau bersama-sama dengan anak-anakmu di rumah, ya, ketika sambil santai atau sebelum tidur, ya, berbaring bersama anak-anakmu, maka di sana engkau harus membahas, menceritakan, membicarakan tentang firman Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan di mana. Jadi di mana kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa membahas, membicarakan tentang firman Tuhan kepada anak-anak kita atau kepada generasi yang lebih muda? Jawabannya di setiap kesempatan. Di setiap waktu dan setiap kesempatan, maka gunakanlah kesempatan itu untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk membahas firman Tuhan dengan anakmu dalam berbagai keadaan. Dalam berbagai keadaan. Tadi disampaikan ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun, ketika engkau duduk di rumahmu, atau ketika engkau dalam perjalanan. Dalam berbagai keadaan, gunakan keadaan itu, kesempatan itu untuk membahas, menceritakan, membicarakan tentang firman Tuhan kepada anak-anakmu. Bapak Ibu sekalian, apa artinya ini bagi kita? Artinya kalau orang tua sibuk, ya, dengan kesibukannya sendiri, misalnya sibuk dengan TV, menonton TV, sibuk dengan medsos, sibuk dengan teleponnya dan HP-nya, maka Anda, atau sibuk dengan teman-temannya, sibuk dengan hobinya, maka Anda akan mengurangi atau hilang kesempatan Anda untuk mengajarkan anak-anakmu. Begitu Anda terlalu sibuk dengan berbagai hal, ya. Ya, tentu saja ketika Anda di rumah, kemudian Anda sibuk dengan menonton TV, memenuhi hobi dan kebiasaan Anda, misalnya bermedsos, bertelepon, ber-HP, maka saat itu Anda hilang kesempatan untuk mengajarkan anak-anakmu. Padahal firman Tuhan mengatakan harus menggunakan, memanfaatkan berbagai keadaan untuk menceritakan, untuk membicarakan, membahas firman Tuhan dengan anak-anakmu. Kalau kamu tidak beribadah, kamu nggak bisa mengajak anakmu beribadah. Jadi ketika kamu mau ke gereja, maka kamu bisa mengajarkan anak-anakmu atau mengajak anak-anakmu ke gereja. Tapi kalau kamu tidak beribadah, tidak ke gereja, lalu kamu berharap bahwa anak-anakmu harus ke gereja, maka anak-anakmu tidak akan melakukan hal itu. Saudara sekalian, hari ini Anda harus mengambil ketetapan atau keputusan bahwa anak-anakmu harus sejak kecil, bahkan hingga dewasa nanti, bahkan sudah menikah, mereka harus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Selagi mereka masih kecil, mereka sudah diajarkan, ditanamkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan mereka harus sudah mengenal Tuhan Yesus, ya, sejak mereka masih kecil. Ketika sejak kecil mereka sudah mengenal Tuhan Allah, mengenal Yesus sebagai juru selamat, maka mereka akan setia
ya, mereka akan setia hidup bergantung pada firman Tuhan dan setiap hidup sebagai orang Kristen. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Anda lakukan saat ini terhadap anak-anakmu ini saya sebutkan sebagai spiritual investment, ya, investasi spiritual, yaitu dari sejak muda, sejak kecil mereka sudah harus mengenal Tuhan Yesus. Mereka harus sudah percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, dan bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah yang datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat dunia ini. Saudara sekalian, lakukan hal itu. Anda harus melakukan hal itu kepada anak-anakmu. Karena the greatest investment di dunia ini, investasi yang paling terbesar di dunia ini bagi keturunanmu, yaitu ketika masih kecil mereka sudah mengenal firman Tuhan. Sejak kecil mereka sudah mengenal Tuhan Yesus. Karena itu sangat berguna bagi kehidupan mereka seterusnya. Ketika nanti mereka merantau, ya, mereka sekolah di luar kota atau bahkan di luar negeri, atau mereka sudah bekerja, ya, maka mereka akan mengingat apa yang engkau sudah investasikan sejak masih kecil. Saudara sekalian, apabila sekarang ini mereka ada anak-anakmu berada di luar tempat, jauh dari Anda, maka telepon mereka, jangkau mereka, ajak mereka berdoa, tanyakan kepada mereka tentang ibadah mereka. Ingatkan mereka untuk selalu beribadah kepada Tuhan dan membaca Alkitab. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kamu. Membicarakan firman Tuhan bersama anak-anakmu pada berbagai keadaan dan berbagai kesempatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9 ini, yaitu bahwa ajarkanlah anak-anakmu dengan cara, ya, dan tanda dan cara, ya, dengan cara menandai atau menulis atau membaca firman Tuhan, ya. Ini adalah secara langsung perintah Tuhan kepada Musa, kepada orang Israel untuk bagaimana caranya kita menanamkan firman itu kepada anak-anak kita. Saudara sekalian, itu terdapat dalam ayat 8. Jadi ayat 8 mengatakan begini, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Jadi engkau harus mengikatkannya semacam gelang pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Itu harus menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Kamu punya pintu rumah atau kamu punya dinding rumah, itu harus ditulis di sana, dan pada pintu gerbangmu. Kamu punya pintu gerbang di mana anak-anak akan masuk dan keluar, mungkin pintu garasi, pintu pagar. Engkau harus menuliskan firman Tuhan itu supaya anak-anakmu mengingatkannya. Haruslah engkau mengingatkannya, mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, pada dahimu, dan tuliskanlah itu di dinding rumahmu, di pintu rumahmu, dan di pintu gerbangmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanda di tanganmu, lambang di dahimu, nulis firman Tuhan itu di tiang pintu rumahmu, ya, di door frame atau di tiang pintu rumah, nulis di pintu gerbangmu. Kamu harus melakukan itu. Dengan kata lain, rumahmu itu harus berisi firman Tuhan, dihiasi dengan firman Tuhan, tertulis firman Tuhan di sana. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan tanda? Tanda ini agar bisa mengingatkan dengan mudah, ya. Jadi tanda itu sebagai peringatan, ya, agar orang lain juga bisa mengenal engkau. Apabila engkau diberi tanda sesuatu, pertama itu mengingatkan engkau sendiri, tetapi orang lain juga mengenal siapakah engkau. Kemudian nulis, ya, tuliskanlah itu. Tuhan memerintahkan di dalam firman Tuhan ini, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara-saudara sekalian, Anda harus ingat bahwa perintah Tuhan tentang tulis ini ketika itu memang belum ada Alkitab. Jadi dari sisi literasi, orang itu masih banyak berkomunikasi dari mulut ke mulut secara verbal. Karena itu Tuhan mengatakan supaya ini diingat, maka
firman Tuhan itu harus ditulis oleh masing-masing orang. Dan itu ditulis di dalam rumahnya, ditulis di pintu-pintu gerbangnya, ditulis di tiang-tiang pintu rumahnya. Itu harus ditulis supaya teringat. Itu konteksnya pada saat itu. Dan juga harus diberikan tanda di dahi dan tanda di lengan, ya, supaya orang bisa melihat, dan itu juga mengingatkan anak-anakmu bahwa siapakah mereka sesungguhnya. Saudara sekalian, pada zaman Musa dan juga pada zaman Yosua, ya, Yosua dan Musa sering membangun mesbah, ya, di mana mereka menghadapi atau menyelesaikan suatu event tertentu, misalnya saja menang dalam peperangan atau melalui suatu tempat yang sulit, dan kemudian setelah itu mereka membangun mesbah. Biasanya mereka menumpuk batu, ya, menyusun batu dan membangun mesbah sebagai tanda bahwa Tuhan Allah menyertai mereka. Di banyak gereja di dunia pada saat ini, saudara sekalian, ya, zaman dulu, terutama pada zaman dulu, ya, pada sekian tahun yang lalu, ya, puluhan tahun yang lalu, biasanya kalau orang bangun gereja, di atas gereja itu ada ayam jantan. Nah, ayam jantan ini sering digunakan sebagai tanda untuk orang percaya mengingat bahwa memang satu saat Petrus telah pernah menyangkal ketika ayam telah berkokok. 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Dan supaya kalau kita melihat kepada ayam yang berada, ya, patung ayam yang berada di puncak menara gereja itu, maka kita mengingat bahwa siapakah kita, dan kita mengingat akan Tuhan, dan kita mengingat akan firman Tuhan. Jadi tanda itu penting, ya. Ada beberapa orang yang tidak segan-segan menggunakan salib, ya, tanda salib, ya, rantai atau kalung salib, dan itu juga menandakan bahwa dia mengingat, ya, bagaimana Tuhan yang berkorban di kayu salib, atau bahkan dia ingin menyampaikan kepada orang lain bahwa dia ini adalah pengikut Yesus Kristus. Jadi tanda itu sangat penting. Tulis firman Tuhan itu sangat penting pada zaman Musa itu, sehingga Musa mengatakan kamu harus menulis firman Tuhan itu di rumahmu supaya kamu bisa mengingatnya. Ketika kamu tulis, maka kamu mengingatkannya, ya. Kalau kamu hanya mendengar, ya, dengan bahasa verbal, mungkin dengan cepat kamu melupakannya. Tapi ketika kamu tulis, kamu membaca, maka itu akan lebih mengingatkan kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa artinya firman Tuhan bagi Anda? Ajaklah anak-anakmu untuk menyatakan identitas mereka sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Ya, mereka harus berani menyatakan bahwa mereka itu memiliki identitas. Tanda tadi melambangkan identitas. Jadi ajarkanlah anak-anakmu untuk tidak takut menyatakan. Tidak takut menunjukkan dalam keseharian hidup mereka bahwa mereka adalah orang Kristen. Baik di sekolah, di lingkungan, bersama dengan teman-temannya, mereka tidak boleh takut menyatakan bahwa mereka adalah pengikut Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara sekalian, adakanlah Alkitab di rumahmu, ya. Kalau bisa memang kamu menulis di dinding-dinding rumahmu dengan ayat-ayat firman Tuhan, dan kamu tinggal beli dan kamu memasang di tiang-tiang rumahmu, ya, di tiang-tiang pintu rumahmu atau di dinding-dinding pintu rumahmu, ayat-ayat firman Tuhan supaya itu mengingat. Tapi itu adalah hal yang sekunder, yang primer, yang paling utama, yaitu bahwa kamu mempunyai Alkitab di rumahmu. Saudara sekalian, saya ingin menghimbau agar setiap orang di rumahmu harus mempunyai Alkitab masing-masing. Setiap orang harus mempunyai Alkitab, sehingga kalau dulu Musa diperintahkan untuk menulis itu, ya, menulis, orang Israel diperintahkan untuk menulis itu, maka sekarang nggak perlu menulis lagi, kita tinggal membaca itu. Dan karena harus membaca, maka kita harus punya Alkitab, ya. Setiap orang di rumahmu harus punya Alkitab. Kalau Anda punya koleksi lagu-lagu di rumah, ya, apakah itu sekarang ini sudah langsung masuk ke medsos, masuk ke YouTube misalnya, ya, Anda bisa langsung mendengarkan lagu-lagu Kristen, ya. Ada banyak model sekarang dengan teknologi yang maju, kita bisa mendengarkan lagu-lagu Kristen. Tapi koleksi lagu-lagu Kristen, koleksi puji-pujian, koleksi buku-buku Kristen adalah bagian dari tanda dan
proses untuk mengingatkan kita ya di rumah tangga kita masing-masing. Kalau Anda bisa menulis, kalau anak-anak dorong anak-anak Anda untuk menulis, karena Tuhan perintahkan juga menulis. Kalau Anda bisa menulis sesuatu tentang bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga Anda, atau anak-anak Anda bisa menulis, mengekspresikan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana mereka bertemu dengan Tuhan, mereka hidup dengan Tuhan. Itu bisa mereka menulis, maka biarkanlah mereka melakukan itu. Namun yang paling utama, saudara-saudara sekalian, tanda yang tadi disampaikan oleh firman Tuhan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah engkau menjadi lambang di dahimu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah sekarang ini firman Tuhan itu kita bisa membaca. Kalau dulu dikatakan kamu harus menuliskannya, maka sekarang ini kamu tinggal membacanya. Firman Tuhan sudah ada di Alkitab, maka kita harus membacanya, dan dengan membacanya itu bukan lagi tertulis di tangan atau di dahi kita. Tanda itu akan ada di dalam diri kita masing-masing, yaitu ketika kita menerima firman Tuhan dengan akal, budi, dan pikiran kita, tapi kita menerima Tuhan dengan hati kita, dan firman Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, itulah yang harus Anda lakukan. Yang Anda lakukan sekarang yaitu menulis tanda-tanda itu dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan anakmu masing-masing, di dalam kehidupan keturunanmu. Dengan cara apa? Dengan cara Anda mengajarkan firman Tuhan, membiarkan mereka cinta atau sayang terhadap Alkitab mereka masing-masing. Beli Alkitab kepada mereka, dan biarlah mereka belajar langsung membaca Alkitab. Dengan begitu, maka itu akan diingatkan oleh mereka. Apa yang tertuang di dalam Alkitab akan diingatkan oleh mereka, dan mereka akan menghidupi itu di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pesan, sebagai kesimpulan atau pesan, sesuatu yang bisa Anda bawa, Anda dapatkan dalam kehidupan Anda. Yang pertama, harus ingat bahwa pendidikan atau pengajaran rohani yang tadi saya sebut dengan spiritual teaching and spiritual learning itu sangat berharga bagi anak-anakku. Dan saya ingin sampaikan bahwa investasi tentang pengenalan Tuhan Yesus bagi anak-anakmu, atau anak-anakmu yang mengenal Tuhan Yesus, itu adalah investasi terbesar di muka bumi ini bagi anak-anakmu. Itu paling penting dibandingkan dengan investasi-investasi lainnya. Anda bisa menyekolahkan Anda di sekolah yang terbaik di tempat Anda masing-masing berada. Tapi kalau mereka tidak mengenal Yesus sejak masih kecil, maka Anda masih kurang dalam berinvestasi. Anda harus mengajarkan mereka firman Tuhan sejak mereka masih kecil. Saudara sekalian, bagi gereja-gereja di Indonesia, khususnya gereja-gereja di kota-kota besar ya, di mana anak-anak mempunyai pergumulan yang banyak, maka gunakanlah lembaga gereja sebagai dalam menciptakan program-program untuk pembinaan kepada anak-anakmu. Gunakan hari libur ya. Biasanya kalau hari libur langsung saja orang tua membawa anaknya kemana-mana ya untuk berlibur. Gunakanlah hari libur itu sebagai kesempatan untuk pembinaan yang bisa dilakukan di gereja. Karena itu gereja harus menciptakan program-program. Bukan hanya rutin pada setiap hari Minggu, tapi pada hari libur buatlah program membaca Alkitab, memahami Alkitab. Tentu saja dengan cara-cara yang mudah dipahami oleh anak-anak kita. Pengurus gereja harus mendukung apa yang disebut dengan pendidikan bagi anak-anak. Pendidikan teologia bagi anak-anak. Marilah kita mendukung itu sebagai orang dewasa, tapi para pelayan, para hamba Tuhan yang ada di gereja, buatlah pendidikan teologia bagi anak-anak. Karena itulah perintah Tuhan bagi kita untuk investasi yang terbesar. Yaitu anak-anak kita sejak kecil mereka sudah mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Allah dan mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.